Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdullah. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan menuju pasal ketiga tentang memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Yambaghi li talibil ilmi ayyakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Para santri atau para siswa atau para pencari ilmu harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seorang santri atau siswa atau pencari ilmu adalah ilmu yang paling baik yang diperlukannya dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian barulah ilmu-ilmu yang diperlukannya pada masa yang akan datang. Dijelaskan di dalam pasal ketiga bahwa kita harus menuntut ilmu yang diperlukannya dalam urusan agama. Yang paling pertama adalah ilmu urusan agama. Dan ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu pendukung di dalam kehidupan. Sangat penting sekali bahwa kita harus menuntut ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Selanjutnya, fayuqaddima ilmat tauhidi wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalili fa inna imana al-muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Ilmu tauhid harus didahulukan supaya santri mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik. Karena imannya orang yang taklid tanpa mengetahui dalilnya, sekalipun sah menurut pendapat kami, tetapi ia tetap berdosa. Jadi kita harus mengetahui ilmu yang paling pertama adalah ilmu tentang tauhid atau ilmu tentang ketuhanan. Sangat penting sekali bagi orang tua untuk mengajarkan atau membimbing anaknya sejak usia dini untuk mengenalkan ketauhidan atau ilmu tentang Tuhan kepada anaknya agar dia memiliki pengetahuan tentang cinta kepada Allah, sifat-sifat wajib di Allah, sifat-sifat mustahil di Allah, dan sifat jaiz di Allah. Selanjutnya, para santri atau para siswa atau para pencari ilmu harus mempelajari ilmunya para ulama salaf seperti ilmu agama. Para ulama berkata, tetaplah kalian pada ilmunya para nabi atau ilmu agama dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang baru. Tinggalkan ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama. Sebab
perdebatan akan menjauhkan seseorang dari ilmu fikih, menyia-nyiakan umur, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Dan apabila umat Muhammad SAW sudah suka berbantah-bantahan di antara mereka, itulah tanda akan datangnya hari kiamat. Tanda bahwa ilmu fikih semakin menghilang. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, adapun cara memilih guru atau kiai, carilah yang alim, yang bersifat waro, dan yang lebih tua. Sebagaimana Abu Hanifah memilih kiai Hamad bin Abi Sulaiman karena beliau mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah mengaji ilmu kepadanya. Abu Hanifah berkata, beliau adalah seorang guru berakhlak mulia, penyantun, dan penyabar. Aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang ini. Kemudian Abu Hanifah berkata pula, aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand berkata, ada salah seorang penuntut ilmu bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Demikianlah hendaknya setiap pelajar seharusnya bermusyawarah dengan orang alim ketika akan pergi menuntut ilmu atau dalam segala urusan. Karena Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal tiada seorang pun yang lebih pandai dari beliau. Dalam segala urusan, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan dalam urusan rumah tangga pun, beliau selalu bermusyawarah dengan istrinya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tak akan binasa orang yang mau berunding. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam. 1. Orang yang benar-benar sempurna. Yang kedua, orang yang setengah sempurna. Yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. Adapun orang yang benar-benar sempurna, ialah orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Sedangkan orang yang setengah sempurna, ialah orang yang pendapatnya benar, tapi tidak mau bermusyawarah. Dan orang yang tidak sempurna sama sekali, ialah orang yang pendapatnya salah dan tidak mau bermusyawarah. Imam Ja'far As-Siddiq berkata kepada Sufyan Tsauri, musyawarahkan urusanmu kepada orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha fakanal musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Mencari ilmu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit. Maka bermusyawarahlah atau minta nasihat kepada orang alim yang penting dan suatu keharusan. Jadi kita harus bermusyawarah atau minta nasihat kepada orang yang alim ketika kita akan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah perbuatan yang luhur. Selanjutnya, orang bijak atau ahli hikmat dari negeri Samarkand berkata, jika kamu pergi mengaji ke negeri Bukhara, maka jangan tergesa-gesa memilih guru. Tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk memilih guru. Karena bila kamu langsung belajar kepada seorang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurutmu. Kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang alim yang lain, maka belajarmu tidak akan diberkati. Oleh karena itu, selama 2 bulan itu kamu harus berpikir untuk memilih guru, supaya kamu tidak meninggalkan seorang guru, dan supaya betah bersamanya hingga selesai. Dengan demikian,
belajar dan ilmumu diberkati. Wa'lam anna sabra wastabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun kama qila syi'run likullin ila sya'wil ula harakat walakin ajijun fir rijali thabat. Ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala urusan. Tapi jarang sekali orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Sebagaimana kata sebuah syair yang artinya, setiap orang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia. Namun, jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun, dan ulet. Selanjutnya, ada yang berkata bahwa keberanian adalah kesabaran menghadap kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, seorang santri atau seorang siswa atau seorang pencari ilmu harus berani bertahan dan bersabar dalam mengaji kepada seorang guru dan dalam membaca sebuah kitab, tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai, tidak pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain, padahal ilmu yang dipelajari belum ia kuasai, juga tidak pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Seorang santri tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsunya, seperti kata sebuah syair, sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati qila khajainul muna ala qanatiril mihani wa unshidtu wa qila innahu li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amma jemu'iha bibayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Seorang santri harus tabah menghadapi ujian dan cobaan, sebab ada yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, ketahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama. Wa makhtiyarus syariki fayambaghi ayyahtarul mujidda wal wara'a wa sahibat tabi'i al mustaqimi wal mutafahimi wa yafirra minal qaslani wal mu'attili wal miktari wal mufsidi wal fatan. Seorang santri harus memilih atau berteman dengan orang-orang yang tekun belajar, bersifat waro dan berwatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ia harus menjauhi teman yang malas, banyak bicara, suka merusak, dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya. Karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera. Dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya. Tentu kau akan mendapat petunjuk. Ada sebuah syair yang berbunyi, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala tingkah lakunya. Karena banyak orang yang baik menjadi rusak karena kerusakan temannya. Karena penularan orang bodoh kepada orang pintar sangat cepat. Seperti bara api yang diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam.
Begitu pula orang pintar, kalau ia bergaul dengan orang bodoh, lama-lama akan menjadi bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah al-islami illa anna abawahu yuhawidani wa yunasiranihi wa yumajjisanihi al-hadits. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ada kata-kata hikmah berbahasa Parsi yang artinya, teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular berbisa, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. Seorang penyair berkata, jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu, atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya, dan perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat dengan siapa ia bergaul. Pembahasan untuk pasal ketiga telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf, karena kesalahan hanya milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah COVID-19 segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma biqi ala aqwamit thariq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.